Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali, Sobat IP yang saya hormati, adik-adik mahasiswa yang saya cintai. Hari ini kita akan kembali bersua di dalam momen perkuliahan mata kuliah bahasa komputer, di mana hari ini kita akan masuk ke materi pertemuan ke-10 dengan topik data kelompok homogen. Di mana di dalam pembahasan data kelompok homogen ini kita akan menjelaskan, mempelajari beberapa hal. Pertama adalah definisi daripada data kelompok homogen atau biasa juga disebut dengan array, ya, data array. Kemudian kita akan lanjutkan dengan pembahasan tentang array dimensi 1 atau one dimension array. Kita lanjutkan dengan pembahasan tentang array dimensi 2, two dimension array. Diikuti dengan contoh-contoh program. Ya, contoh-contoh program yang sudah diuji cobakan, sudah di compile, sudah di linking, sudah di running, dan hasilnya juga diperlihatkan. Dan yang terakhir adalah mahasiswa akan diberikan soal latihan, di mana latihan ini berupa menguji coba kembali program-program yang sudah dibahas di dalam pertemuan hari ini. Baiklah, Sobat Aib yang saya hormati, adik-adik mahasiswa, kita akan lanjutkan dengan pokok pembahasan, sub pokok pembahasan yang pertama, yaitu kita akan mulai dari apa ini, eh, tunggu saya cari materinya. Ya, jadi hari kita akan mulai pembahasannya dari definisi daripada data kelompok homogen. Disebut juga sebagai array atau larik, di mana variabel array ini adalah variabel yang dideklarasikan dengan tujuan untuk mempartisi ruang memori menjadi beberapa bagian sehingga dapat disimpan sejumlah data. Data-data yang tersimpan memiliki tipe data yang sama, tidak diperkenankan memiliki tipe data yang berbeda. Oleh karena itu, array atau variabel array disebut sebagai data kelompok atau set data dengan struktur yang sederhana. Partisi ruang memori dapat dilakukan dalam satu arah yang disebut sebagai array dimensi 1, bisa dipartisi dalam dua arah yang disebut dengan array dimensi 2, dan dapat dipartisi dalam tiga arah yang disebut dengan array dimensi 3. Ya. Sebelum kita lanjut, saya akan jelaskan terlebih dahulu bahwa kebutuhan partisi ruang atau array, ya,
kebutuhan bentuk data array ini adalah kebutuhan yang mutlak, ya. Kenapa? Karena kebutuhan di lapangan itu adalah kebutuhan yang menghendaki diambilnya data secara berulang-ulang. Ya, pengukuran itu dilakukan secara berulang-ulang. Pendataan itu dilakukan secara berulang-ulang. Oleh karena itu, kebutuhan untuk partisi ruang itu adalah kebutuhan mutlak. Kenapa demikian? Karena kalau ruang itu tidak dipartisi, maka itu kita mengenalnya sebagai variabel tunggal, di mana kita hanya dapat menyimpan sebuah data di dalamnya. Kita tidak dapat menyimpan data dalam jumlah yang banyak. Ya. Jadi katakanlah misalnya ketika kita mengambil data lalu kita menyimpannya, maka kita hanya bisa menyimpan sebuah data di dalam sebuah variabel tunggal. Ya. Ketika ada data baru yang masuk atau yang hasil pengukuran, maka data yang lama akan digantikan, diisi dengan data yang baru. Data yang lama harus tergantikan, tereliminasi tanpa jejak, ya, terbuang tanpa jejak, tidak bisa direview karena memang ruangnya tunggal, hanya satu, ya, ruangnya tunggal hanya satu, jadi tidak bisa diambil kembali, hilang, ya, hilang datanya. Itu kalau kita lakukan berulang-ulang, artinya data yang akan kita dapati hanyalah data yang terakhir kalau variabel itu adalah variabel tunggal. Maka salah satu cara supaya kita dapat menyimpan jumlah variabel yang lebih besar, yang lebih daripada satu, maka cara yang dilakukanlah dengan cara mempartisi ruang memori. Jadi ruang memori dibagi-bagi, dan cara membaginya itulah yang disebut dengan array, ya, yang disebut dengan array atau lar, ya, array atau lar. Maka di sini kita akan mengenal array dimensi 1 atau array bermatara 1, di mana hanya data yang satu dimensi yang kita dapat simpan. Kemudian kita mengenal array dimensi 2, yaitu hanya data yang berdimensi 2 yang kita dapat simpan, seperti gambar, ya, gambar jepretan foto misalnya, atau gambar-gambar dari hasil produksi yang lain disimpan dalam 2 dimensi, itulah array 2 dimensi. Ya. Kemudian ada array 3 dimensi. Artinya kita bisa menyimpan data yang sifatnya volumetrik, ya, volumetrik 3 dimensi. Jadi data-data yang bentuknya 3 dimensi itu tersimpan di dalam array 3 dimensi. Maka kebutuhan akan partisi ruang ini itu adalah kebutuhan mutlak di lapangan. Jadi harus kita kuasai, harus kita tahu bagaimana cara mempartisinya. Ya, bagaimana mempartisi ruang dalam satu arah? Caranya sederhana, ya, caranya sederhana, yaitu dengan cara mendeklarasikannya, ya, dengan perintah yang sangat sederhana, yaitu kita tulis type-nya, ya, kita tulis tipe datanya, spasi nama variabel array-nya, ya, kita tulis
nama tipe datanya, spasi nama variabel array, buka kurung siku, ukuran, ya, tutup kurung siku titik koma. Ukuran itu artinya bahwa ruang itu kita mau partisi berapa bagian. Ya, 10 bagian berarti 10 subruang. Kita partisi ini kita tulis 10, maka akan terpartisi menjadi 10 subruang. Artinya bahwa kita dapat menyimpan 10 data di dalam variabel atau ruang yang sudah dialokasikan. Contoh, in spasi nilai buka kurung siku 10 tutup kurung siku titik koma. Artinya bahwa perintah sederhana ini, ya, perintah sederhana ini diberikan atau ditujukan kepada microprosesor untuk mengalokasikan tempat di dalam memori. Tempat itu diberi nama nilai, ya, sudah diberi nama nilai, tidak meleset tepat alamatnya, ya. Jadi diberi nama nilai, lalu dipartisi menjadi 10 bagian, 10 subruang. Artinya bahwa di ruang ini kita dapat menyimpan 10 data. Dan jenis data yang kita dapat simpan adalah data bilangan bulan. Ya, data bilangan bulan, integer. Ya, jadi inilah maksud daripada perintah sederhana ini. Ya, dijamin ini dipahami oleh komputer, dipahami oleh microprosesor, dan akan dilaksanakan oleh microprosesor untuk mengalokasikan ruang yang bernama nilai ini dipartisi menjadi 10 bagian, hanya dapat disimpan jenis data bilangan bulan, ya, bilangan bulan. Gambarannya seperti ini, ilustrasinya. Jadi ilustrasinya bahwa teralokasi sebuah ruang bernama nilai dengan perintah dipartisi menjadi 10. 10 subruang. Jadi 1, di mana ruang pertama diindeks dengan 0, 2 diindeks dengan 1, 3 diindeks dengan 2, 4 diindeks dengan 3, 5 diindeks dengan 4, 6 diindeks dengan 7, 8 diindeks dengan 9, 10 diindeks dengan 9, 8 diindeks dengan 7, 9 diindeks dengan 8, dan 10 diindeks dengan 9. Ya, jadi itu 10 subruang. Ya. Lalu ruang ini tadi kosong. Ya, jadi kalau saya tulis seperti ini, kalau saya tulis perintahnya seperti ini, artinya ruangan kosong, siap diisi dengan nilai-nilai yang baru. Jadi isinya kosong, ya. 10 subruang, 10 subruang, 10 subruang semuanya kosong, ya. Lalu ruang itu bisa diisi dari awal, ya, diisi dari awal. Pada saat diciptakan dia langsung diisi, itu namanya diinisialisasi. Jadi inisialis, di mana pada saat ruang itu diciptakan langsung diisi nilai-nilai. Kalau tadi pada saat ruang diciptakan, ruang dalam keadaan kosong. Kalau yang ini, pada saat ruang itu dialokasikan, maka ruang dalam keadaan terisi. Ya, terisi. Bagaimana cara mengisinya?
Cara mengisinya secara umum kita tulis nama type-nya, spasi nama variabel array-nya, buka kurung siku size-nya, tutup kurung siku sama dengan buka kurung kerawal elemen array pertama dengan indeks 0, elemen array kedua dengan indeks 1, elemen array ketiga dengan indeks 2, elemen array keempat dengan indeks 3, dan seterusnya. Terakhir adalah elemen array ke n dikurang 1. Ya, karena kita mulai dari 0, maka yang terakhir dikurang 1. Contoh, int nilai buka kurung siku 10 tutup kurung siku sama dengan buka kurung kerawal 70 untuk elemen array pertama E0, 54 untuk elemen array kedua ke 1, ya, 01 berarti ini kedua, 66 untuk elemen array ketiga, dan seterusnya. Terakhir adalah 90 di dalam contoh ini, ya. Diilustrasikan bahwa deklarasi yang telah diberi nilai awal diinisialisasi itu seperti ini. Jadi ini sudah terisi, ya, sudah terisi. Kita lihat contohnya, programnya. Pertanyaannya kemudian adalah apakah ruang-ruang yang terisi ini bisa diganti? Jawabnya bisa, ya. Jadi masing-masing ruang bisa diganti dengan nilai yang lain, masing-masing ruang bisa diganti dengan yang lain, masing-masing ruang bisa diganti dengan yang lain. Pertanyaan kedua adalah apakah isi ruang-ruang ini bisa dipertukarkan? Jawabnya bisa. Jadi bisa diganti isinya, bisa dipertukarkan isinya. Karena namanya variabel. Variabel artinya dapat berubah. Ya, dapat berubah. Ya, bisa ditukar. Jadi tempat pertama, isi daripada ruang pertama kita tukar dengan isi daripada ruang kedua. Nanti kita bahas. Oke. Ya. Bagaimana cara menukar dua wadah? Jadi bagaimana cara menukar dua isi ruang? Ya, isi daripada dua buah ruang. Caranya adalah secara coding. Ya, secara coding sangat sederhana. Ya, secara coding sangat sederhana. Secara logika, ya, secara logika dua buah ruang yang masing-masing terisi, kemudian dia akan dipertukarkan, maka logikanya adalah kita membutuhkan ruang ketiga, ya. Kita butuh wadah yang ketiga untuk menampung sementara. Jadi untuk menampung sementara isi ruang yang akan dipertukarkan, ya. Jadi logikanya seperti ini. Jadi ada 3 ruang, di mana 2 ruang terisi yang akan dipertukarkan masing-masing, maka kita harus sediakan ruang ketiga, ya. Jadi ada ruang 1, wadah 1, ada wadah 2. Wadah 1 berisi 70, wadah 2 berisi 54. Ya. Bagaimana cara mempertukarkan? Pertama, sediakan wadah ketiga, namanya WK. Jadi sediakan wadah ketiga, maka langkah yang harus dilakukan adalah pindahkan. Ya, yang dilakukan adalah pindahkan isi wadah pertama ke wadah yang ketiga. Ya, maka dia pindah menjadi wadah pertama kosong, wadah ketiga berisi 70, wadah kedua 54. Langkah berikutnya adalah pindahkan isi wadah kedua ke wadah yang pertama yang tadi sudah kosong.
Ya, maka ini dipindahkan ke sini sehingga dia menjadi berisi 54. Jadi sekarang posisinya adalah wadah pertama berisi 54, wadah ketiga berisi 70, wadah kedua kosong. Lalu langkah berikutnya adalah pindahkan. Ya. Pindahkan wadah ketiga ke wadah yang kedua. Ya, karena wadah kedua dalam posisi telah kosong. Maka dipindahkan isi wadah ketiga ke wadah yang kedua. Sehingga posisi terakhir seperti ini. Wadah pertama berisi 54 dan wadah yang kedua berisi 70. Telah tertukar. Ya, telah tertukar. Bagaimana cara penulisan codingnya? Sederhana. Jadi kita tulis WK sama dengan V1. Jadi perhatikan ini bukan string, ya, bukan sama nilai, ya, bukan sama nilai. Maksudnya adalah perintah dengan tanda sama dengan tunggal itu adalah operan. Jadi pemahamannya adalah berikan nilai V1 ke WK. Berikan nilai V1 ke WK. Namanya operan. Jadi bukan sama dengan operan. Ya, pindahkan. Kemudian pada satu yang kosong diberikan oleh V2. Jadi perintah keduanya ini adalah berikan nilai W2 ke W1 yang sudah kosong. Berikan nilai W2 ke W1. Ya, jadi operan. Dan yang ketiga adalah berikan nilai WK, ya, ke W2. Berikan nilai WK ke W2 yang sudah kosong. Maka terjadilah pertukaran. Ya, itu logika pertukaran. Ya, perlunya apa? Logika pertukaran. Logika pertukaran ini diperlukan untuk sorting. Ketika kita ingin mengurutkan nilai-nilai yang mungkin nilainya ratusan, mungkin nilainya itu puluhan, mungkin ribuan, mungkin jutaan, itu kita bisa sorting dengan waktu yang tidak sampai sekejap, ya, tidak sampai sekejap. Karena kalau sekejap itu masih bisa terlihat, tapi ini tidak terlihat, ya. Jadi tidak sampai sekejap, meskipun datanya juta, ya. Oke, jadi logika pertukaran sudah. Kita lanjutkan dengan array dimensi 2. Ya, jadi sama dengan array dimensi 1, tetapi di sini array dimensi 2 itu kita membagi ruang dalam dua arah. Ya, dalam dua arah. Jadi seperti memasang tegel, ya, keramik di lantai. Ya, seperti memasang keramik di lantai. Ya, kita pasang dalam dua arah. Jadi kita harus alokasikan, kita partisi ruang itu menjadi dua arah. Ya. Bentuk umumnya ya sederhana sekali. Kita tulis type-nya, spasi nama variabel array-nya, buka kurung size arah baris, ya, size arah baris, dan tutup kurung siku, buka kurung siku lagi, size arah kolom. Size arah baris, size arah kolom, tutup kurung siku, titik koma. Sederhana sekali, ya. Sederhana sekali, di mana M itu adalah indeks dalam arah vertikal baris, dan N itu adalah indeks dalam arah horizontal atau kolom. Contohnya adalah in Mat 43. Ketika saya menulis perintah seperti ini,
in mat buka kurung siku 4 tutup kurung siku buka kurung siku 3 tutup kurung siku titik koma, artinya saya memerintahkan kepada microprosesor untuk mengalokasikan tempat di dalam ruang memori. Ruang itu diberi nama mat. Ya, ruang itu diberi nama mat yang dibagi menjadi 4 bagian dalam arah baris dan 3 bagian dalam arah kolom. Ya, jadi ruang mat ini, jadi label di depan pintunya itu adalah mat, itu dibagi menjadi 4 bagian dalam arah baris dan 3 bagian dalam arah kolom. Artinya bahwa ruang dibagi menjadi 12 subruang, di mana masing-masing ruang hanya bisa diisi dengan bilangan ulang, integer. Ya, hanya bisa diisi dengan bilangan bulat atau integer. Ilustrasinya seperti di mana ke baris, ya, ke baris itu eh, 0 ya, baris itu ini ya, baris seperti ini, ada 4 baris dan kolom ke bawah, dari atas ke bawah itu 3 kolom, 4 baris 3 kolom, 3 kali 4 4 kali 3 12, di mana masing-masing diindeks dengan 0 ya, maka jumlah barisnya dari 0 1 2 3, jumlah kolomnya indeks kolomnya adalah 0 1 2 ya. Elemen-elemen ini kita bisa isi dengan tepat. Ketika saya akan mengisi elemen ini, maka saya tinggal memanggil, saya merintahkan misalnya mat 00 sama dengan, ya, mat 00 sama dengan 700 titik koma. Berarti di sini akan terisi angka 700. Artinya berikan nilai 700 ke dalam subruang mat 00. Ya, seperti itu. Tepat, tidak meleset. Ya. Jadi kalau selama mikroprosesornya bekerja dengan benar, selama gerbang logikanya bekerja dengan benar, maka perintah ini dipahami dan dilaksanakan dengan seksama, tepat dan tidak salah sasaran. Ya, jadi itu. Ya, kita lanjutkan penginisialisasi. Ya, jadi sama seperti tadi, bahwa array dimensi 1 yang diinisialisasi artinya diberi nilai pada saat dibuat program. Seperti juga array dimensi 2, cara memberi nilai awalnya ya seperti ini. Ya, sederhana. Kita tulis type-nya, spasi nama variabel array-nya, buka kurung siku M, tutup kurung siku, buka kurung siku N, tutup kurung siku sama dengan. Nah, perhatikan di sini bahwa kurungnya 2, ya, buka kurung kerawal lagi. Ya, artinya kurung luar itu adalah untuk baris, kurung dalam itu untuk kolom. Ya, kurung luar itu menandai barisnya, kurung dalam itu untuk kolom. Ya. Kita mengisi ke arah kolom dulu. Jadi E00, E01, E02, E03. Ya. E03, E04, E07 dan seterusnya. Ya, dan seterusnya sampai E0 N kurang 1. Pindah ke baris berikutnya, kita mulai indeks 1, E10, E11, E12, E13, E14 dan seterusnya E1, N kurang 1. Ya, jadi perhatikan cara nulisnya. Buka kurung kerawal, buka kurung kerawal,
tuliskan nama nilai elemennya, koma, tulis lagi nilai elemen berikutnya, kolom berikutnya, koma lagi, dan seterusnya. Setelah diselesai satu kolom, dikurung kerawal, tutup, koma, mulai lagi kolom kedua, buka kurung kerawal, isi lagi sampai kolom kedua, kolom ketiga, dan seterusnya sampai habis, tutup kurung kerawal lagi, koma lagi, dan seterusnya. Dan terakhir kita tutup 2 kali, karena di luar berpasangan dengan ini. Ya, contoh, contohin mat 43. Ya, jadi diperintahkan kepada microprosesor untuk mengalokasikan tempat di dalam memori. Tempat itu diberi nama mat, dipartisi menjadi 4 baris dan 3 kolom, masing-masing kolom baris pertama, kolom pertama yaitu 00, indeks dengan 00, itu diisi dengan 2, 01 diisi dengan 3, 02 diisi dengan 4. Kemudian mat 10 diisi dengan 3, mat 11 diisi dengan 4, mat 12 diisi dengan 5. Pindah lagi ke baris berikutnya, mat 21 diisi 4, mat 20 diisi 4, mat 21 diisi 5, mat 23, mat 22, ya, mat 20, mat 21, mat 22 diisi dengan 6. Koma, buka kurung kerawal lagi, mat 2, ya, mat 3, 0 diisi 5, mat 31 diisi 6, mat 32 diisi 7. Ya. Jadi 4 baris 3 kolom. Ya. Jadi bentuknya seperti ini, mat 00, 01, 02, 10, 11, 12, 20, 21, 22, 30, 31, 32. Ya, inisialisasi. Nah, bagaimana implementasi programnya? Implementasi programnya ya seperti biasa, kita bisa gunakan eh, smartphone, bisa gunakan laptop, atau gunakan PC. Ya, kita bisa gunakan PC, kodenya seperti ini, bentuk inisialisasinya seperti ini. Ya, ini nilai buka kurung siku 10, nanti kita bagi menjadi 10 subruang. Kita isi dengan subruang pertama itu nilai 0, itu harus 70, nilai 1 54, nilai 2 65, dan seterusnya. Bagaimana cara menampilkannya? Yang menampilkannya karena dia berulang, ya kita gunakan logika berulang. For in I sama dengan 0, indeksnya dimulai dari 0, in lebih kecil 10, karena kita akan berakhir di angka 9, indeks 9, kemudian I plus plus. Kita panggil mulai dari nilai 0, ya, yaitu 70, berikutnya nilai 1, yaitu 54, dan seterusnya sampai selesai. Ya, layout dan lain. Kemudian tekan sembarang tombol untuk keluar. Jangan bingung, karena komputer dalam posisi ini akan diam dengan perintah get. Jadi perintah get itu membuat komputer tertahan, ya, diam, ya, diam. Kapan dia akan bergerak lagi? Ya pada saat kita menekan tombol keyboard. Ya, begitu kita tekan tombol keyboard, dia uh, lanjut, ya, dia lanjut. Oke, hasilnya seperti ini, tepat, tidak meleset, ya, tidak meleset. Oke, kita lanjutkan. Contoh program yang kedua adalah nilai-nilai itu tidak diinput pada saat diprogram, artinya kosong. Ya, jadi dibiarkan kosong. Kapan akan diisi? Akan diisi setelah dijalankan diisi dari keyboard.
Jadi diisi dari keyboard. Ya, kita ikuti permintaannya sebagaimana diprogramkan di sini. Ya, pertama-tama isi ruang ke. Ya, jadi ada 10 subruang sebagaimana tadi sudah dijelaskan. Ada 10 subruang. Maka pertama akan diisi ruang ke. Jadi karena ke I-nya dimulai dari 0 artinya ke 0. Ya, indeks kita mulai dari 0. Kalau kita akan mulai dari 1 ya kita tulis I tambah 1. Supaya yang muncul di sini adalah isi ruang ke 1. Itu bisa dimanipulasi, bisa diakali, bisa dikembangkan. Ya. Jadi kalau di sini perintahnya ini 0, mulai dari 0. Ya, maka 0 di sini. Tapi kalau inginnya dari 1 ya kita tulis ini I tambah 1. Ya, ini namanya program sesuai logika yang berkembang di pikiran kita. Ya. Lalu perintah untuk memasukkan itu di sini. Cin. Jadi perintah untuk memasukkan nilai itu, masukkan nilai dari keyboard itu di sini yaitu perintah cin. Lebih besar nilai I. Jadi karena I-nya mulai dari 0 ya nilai 0. Ya kita ini mesti nilai 0. Sembarang silakan isi. Asal jangan huruf. Diisi dengan angka maksudnya karena tadi integer. Ini mengisinya sampai 10 sampai yang ke 10 dari 0 sampai ke 9 maksudnya. Lalu di sini ditampilkan. Ya, ditampilkan di layar monitor. Ya, jadi ditampilkan nilai pertama, nilai I dengan indeks 0. Berapa yang kita input dari keyboard itu akan ditulis. Lalu dikasih spasi, ada spasinya. Ya, ya. Kemudian ganti baris. Ya, diganti baris. Ya. Tapi kalau sudah ganti baris sebenarnya spasi nggak dibutuhkan lagi karena kita pindah ke bawah. Nggak masalah. Ya. Kemudian sampai habis ini akan ditampilkan seluruhnya sampai habis dari 0 sampai 9. Ya, lalu tulis di sini tekan sembarang tombol untuk keluar. Jadi supaya kita tidak bingung, maka diperintahkan untuk tekan sembarang tombol untuk keluar. Maka tekanlah sembarang tombol kalau mau keluar. Tetapi kalau masih di amat-amati dulu, ya jangan ditekan. Ya karena begitu ditekan dia hilang gitu. Jadi perintahnya adalah get. Ya, get ch. Tutup berapa. Hasilnya seperti ini. Ya, hasilnya seperti ini. Jadi ini yang kita input ke 0, ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 5, sampai ke 9. Apa yang kita input sesuai yang kita tulis di keyboard, maka akan ditampilkan dari pertama sampai ke 10. Dari 0 sampai 9 hasilnya. Tepat, tidak meleset. Ya. Lalu kebutuhan yang kedua adalah mengurut. Ya, mengurutkan nilai-nilai tadi itu bisa sudah dikatakan bisa ditukar antara dua sub ruang, juga bisa diurutkan. Dengan bisanya dipertukarkan nilai antara sub ruang artinya bisa diurutkan, ya, bisa disorting. Maka program ini adalah program menyorting. Logikanya adalah logika pertukaran dua wadah, ya, pertukaran dua wadah. Ya, maka di sini kita akan mulai dari nilai I sama dengan 0, I lebih kecil 10 I, kemudian kita masukkan, apa ini, kita tampilkan nilai-nilainya, ya, sesuai ini, ya, jadi tampilkan yang belum diurutkan. Lalu di sini kita akan mulai lagi dari for in I sama dengan 0 dan seterusnya. Kemudian ada for di dalamnya lagi, ya, in J, ya, for J. Jadi J-nya indeks I sama dengan J, di mana J itu untuk kolomnya dan I itu untuk barisnya. Lalu ada persyaratan di sini, if nilai I lebih besar daripada nilai J, maka tukar pernilaian itu. Karena yang akan diurutkan adalah ascending. Diurutkan mulai dari yang kecil
ke yang terbesar. Maka kalau syarat ini ditemukan, di memenuhi, maka itu akan ditukar. Maka terjadilah pertukaran dari satu ruang ke ruang lain. Disusun nilai-nilainya dari ruang pertama yang paling kecil ke ruang berikutnya lebih besar, ke ruang berikutnya lebih besar, dan ruang terakhir adalah yang paling besar. Maka nilai telah terurut secara ascending. Lalu setelah diurut-urutkan, lalu ditampilkan ke layar monitor hasilnya. Yang sudah diurutkan adalah yang ini di bawah, yang belum diurutkan yang di atas. Ya, tepat tidak meleset. Ya, tepat tidak meleset. Ya. Kemudian array dua dimensi. Ya, array dua dimensi. Ya, jadi sesuai dengan bagaimana cara mendeklarasikannya. Jadi di sini tadi kita deklarasikan sekaligus kita beri nilai ya mat 43 tadi diisi dengan mat 00 diisi dengan 2, 01 diisi dengan 3, 02 diisi dengan 4, 10 diisi dengan 3, 11 diisi dengan 4, 12 diisi dengan 5, 20 diisi dengan 4, 21 diisi dengan 5, 23 diisi 22 diisi dengan 6, 30 diisi dengan 5, 31 diisi dengan 6, 32 diisi dengan 7. Ya, itu cara menuliskannya seperti itu. Lalu ia ditampilkan cout, ya ditampilkan. Tampilkan pertama-tama adalah kita bikin spasinya, spasi biar agak jarak, biar lihat hasilnya seperti ini. Ini tertutup, ya tertutup ada kesalahan ini di sini. Semestinya ini di front ya, ininya di front, jangan di back ya, ya jangan di foreground, innernya background ya. Oke, jadi ini ketutup tapi itu nilai ini ya, nilai ini. Oke, jadi kita akan tampilkan matriknya seperti ini, bentuknya berbentuk matrik dua dimensi. Jadi ada barisnya, ada kolomnya, ada 4 baris, ada 3 kolom. Tapi kolom tengah ini ketutup oleh garis ini. Ya, oke. Jadi demikian ya. Seperti itu mahasiswa bisa coba ya. Dicoba dikerjakan di rumah menggunakan baik handphone, tapi handphone paling tidak smartphone ya, Android ya, Android paling tidak Android untuk mengerjakan program ini ya. Jadi ada 4 program, silakan dicoba di rumah. Latihan, kalau tidak mengerti jangan malu bertanya ya, sempatkan bertanya supaya bisa berkelanjutan ya. Jadi saya kira itulah yang kira-kira bisa kita bahas hari ini ya. Jadi jangan eh, apa ini eh, apa namanya jangan malu bertanya. Kalau ada yang kurang jelas ditanyakan ya, ditanyakan di mana, ditanyakan di kolom komentar video ini ya, tanyakan di kolom komentar video ini ya. Mungkin ya ada batas waktunya, tapi sebenarnya ya kapan saja selama mahasiswa belajar, meskipun semesternya sudah selesai, mahasiswa masih mau belajar. Kalau ada pertanyaan ya ditanyakan ya, jangan malu-malu tanyakan ya, karena kita mudah-mudahan bersedia ya, selama ada waktu, selama masih mampu,
insya Allah apa yang ditanyakan saya akan berusaha untuk menjawabnya. Ya, jadi seperti itu saya ingatkan kembali kepada mahasiswa untuk mengisi daftar hadir. Ya, untuk mengisi daftar hadir di SIAKAD, Sistem Informasi Akademik, supaya mahasiswa dianggap hadir dalam perkuliahan ini. Ya, jadi demikian. Sekali lagi saya ingatkan juga bahwa jika ada manfaat, ada sedikit manfaat daripada video ini, pembahasan materi di video ini, maka mohon didukung, ya, berikan dukungannya dengan cara subscribe yang belum, bagi yang belum subscribe, bagi yang belum, like and share, ya, like and share, dan tanyakan, berikan komentar Anda tentang video ini dan tentang materi pembahasan ini, ya. Jadi saya kira demikian pertemuan kita hari ini. Kita akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi